Halo semua, selamat datang dalam edisi video project akhir kita kali ini. Tempat di mana kita belajar, mengeksplorasi dan memahami lebih dalam. Bersama kami kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Antropologi yang beranggotakan Muhammad Fakhri Ramadhani, Muhammad Qais Asilmi, dan Muhammad Andra Ismail. Ngomong-ngomong nih, apakah kalian pernah merasa penasaran tentang diri dan kepribadian? Nah, disinilah kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam video ini, kami akan membahas diri dan kepribadian dalam perspektif antropologi psikologi. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan seru penuh ilmu dan inspirasi. Nah, guys, apa sih antropologi psikologis itu? Antropologi psikologis itu sebenarnya gabungan antara antropologi, yakni ilmu tentang manusia dan kebudayaan, bersama dengan psikologi, yakni ilmu tentang mental atau kejiwaan. Fokusnya di sini adalah gimana kebudayaan dan proses mental manusia saling mempengaruhi. Jadi, kalau ada seseorang punya cara berpikir atau kebiasaan tertentu, itu bisa dipengaruhi oleh budaya tempat dia tinggal. Contohnya nih, orang di budaya yang terbuka mungkin punya sifat yang lebih mudah bersosialisasi dibanding budaya yang lebih tertutup. Selanjutnya, diri dalam perspektif antropologi psikologis. Bagian ini menjelaskan diri adalah gimana seseorang melihat dan memahami dirinya sendiri. Tapi ini bukan cuma soal diri sendiri aja loh. Cara kita memahami diri ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat kita berada. Misalnya nih, kalau kamu tinggal di lingkungan yang menekankan nilai gotong royong, kamu mungkin akan melihat diri kamu sebagai bagian dari kelompok yang harus saling membantu. Sebaliknya, di budaya individualis, kamu akan lebih fokus pada pencapaian dan jati diri kamu sendiri. Jadi, cara kita memahami diri kita itu bukan sekedar hanya siapa kita, tapi juga siapa saya di tengah-tengah masyarakat dan budaya saya. Kepribadian dalam perspektif antropologi psikologis. Di sini dibahas soal kepribadian, yaitu pola perilaku atau ciri-ciri khas seseorang yang cenderung stabil atau nggak gampang berubah. Nah, kepribadian ini dibentuk dari tiga faktor utama. Yang pertama, faktor biologis. Ini bawaan lahir atau sifat alami seseorang. Yang kedua, pengalaman hidup, yakni hal-hal yang kita alami sepanjang hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Yang ketiga, pengaruh budaya, yakni lingkungan tempat kita tinggal dan nilai-nilai budaya di sekitar kita. Contoh sederhana, orang yang dibesarkan di lingkungan penuh disiplin mungkin akan punya sifat yang lebih tertib dan teratur. Sebaliknya, orang yang besar di lingkungan santai mungkin lebih fleksibel atau cenderung bebas. Kalian penasaran nggak sih guys, kenapa kita sebagai manusia punya sifat dan perilaku yang berbeda-beda? Ada yang kalem, ada juga yang heboh. Nah, hal ini para ahli antropologi seperti Rad Benedict, Schaeffer dan Lamb, serta Koji Nengrat akan membedah soal perbedaan-perbedaan kepribadian kita. Kita akan mulai ke tokoh yang pertama, yaitu Rad Benedict. Beliau ini lahir pada 5 Juni 1887 di New York dan meninggal pada 17 September 1948 di umur 61 tahun. Rad Benedict dikenal sebagai seorang antropolog asal Amerika yang berpengaruh besar dalam bidang antropologi budaya, khususnya tentang hubungan antara budaya dan kepribadian. Dia kasih contoh tiga suku yang punya budaya beda dengan yang lainnya. Yang pertama, ada suku Qualticoat yang suka banget pamer dan ekstrim. Yang kedua, ada suku Zuni yang orangnya kalem dan suka damai. Yang ketiga, ada suku Dobuan yang orangnya itu super curiga sama orang lain. Dari sini, dia menyimpulkan budaya itu berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian kita. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Skyver dan Lam. Menurut mereka, kepribadian kita itu bagaikan pola unik yang terbentuk dari berbagai macam faktor, seperti sikap,
kebiasaan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Intinya, kepribadian kita itu semisal sidik jari, gak ada yang sama persis. Nah, Schaeffer dan Lam juga bilang bahwa pengembangan kepribadian itu ada dua sisi. Yang pertama, ada inner self, yakni pengembangan dari dalam diri, seperti pemikiran, emosi, dan bagaimana kita memahami diri sendiri. Yang kedua, ada outer self, yaitu pengembangan dari luar diri, seperti penampilan dan cara kita berhubungan dengan orang lain. Dan tokoh yang terakhir adalah tokoh nasional kebanggaan kita, yaitu Kuncoro Ningrat. Beliau ini lahir pada 15 Juni 1923 di Sleman, Yogyakarta, dan wafat pada 23 Maret 1999 di Jakarta. Beliau dikenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia berkat jasanya dalam mempelajari dan mendeskripsikan kebudayaan Indonesia. Menurut beliau, kepribadian itu dipengaruhi sama akal dan jiwa kita. Jadi, cara kita berpikir yakni akal dan perasaan kita yakni jiwa itu membentuk siapa kita sebenarnya. Kuncoro Ningrat juga menekankan bahwa budaya dan lingkungan tempat kita tinggal juga punya peran besar dalam membentuk siapa diri kita. Ini jadi pengingat nih bahwa kita nggak bisa lepas dari pengaruh budaya dan kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan, yakni dalam pandangan antropologi psikologi, diri dan kepribadian sangat berkaitan erat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis. Jadi, cara kita memahami diri dan berperilaku sangat dipengaruhi oleh apa yang kita alami, pelajari, dan rasakan. Begitu juga ketika kita ingin memahami seseorang, gak cukup lihat dari satu sisi saja, tapi juga harus lihat dari lingkungan dan budaya mereka. Hal ini bisa kita implementasikan ke dalam diri kita. Ketika kita ingin mempunyai kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan yang budayanya baik juga. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kita membentuk diri dan kepribadian kita. Nah guys, apakah kalian sudah paham? Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. See you guys.